Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar dari 6 fakta menarik sirkuit Mandalika, lintasan MotoGP bermotif sasak yang dibangun dalam waktu 1 tahun 1 bulan. Berikut videonya. Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat belakangan menjadi perbincangan publik. Pasalnya, setelah sukses menghelat Superbike WSBK 2021, sirkuit ini bakal jadi tuan rumah ajang balap bergengsi MotoGP Mandalika. Sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit memang dibangun pemerintah Indonesia sebagai tempat perhelatan berbagai ajang balap kelas dunia. Di balik statusnya yang masih baru, ternyata sirkuit ini menyimpan fakta menarik yang bisa disimak. Berikut penjelasannya. Yang pertama, dibangun arsitek berkelas internasional. Sebagai sirkuit balap kelas dunia, Pertamina Mandalika International Street Circuit memang dikerjakan secara detail. Sirkuit Mandalika dibangun dengan menggunakan jasa petur asal Amerika Serikat, Populous. Perusahaan ini telah berpengalaman dalam mengerjakan desain berbagai venue olahraga ternama, salah satunya Wembley Stadium. Sirkuit Mandalika berhasil dibangun selama 1 tahun 1 bulan, yaitu mulai dikerjakan 15 Juni 2020 dan selesai pada 15 Agustus 2021. Yang kedua, mempunyai lintasan sepanjang 4,31 km. Trek utama sirkuit Mandalika dibangun dengan panjang 4,31 km dengan service route pada bagian kanan dan kiri trek. Selain itu, lintasan ini menjadi menantang dengan adanya 17 tikungan yang membuat ajang balap semakin seru. Lintasan balap ini juga menerapkan konsep sirkuit jalanan atau street circuit yang mengacu pada fungsi ajang balap yang lebih besar. Kedepan, sirkuit ini tidak hanya bisa digunakan sebagai ajang balap, namun juga tempat wisata dengan adanya fasilitas tambahan di sekitar lintasan utama. Yang ketiga, ada motif tenun sasak di area run-off. Tanpa meninggalkan nilai budaya setempat, sirkuit Mandalika juga mencuri perhatian dengan motif tenun sasak yang menghiasi lintasan. Dengan corak merah putih area run-off atau aspal luar di tikungan ke-15-16, sirkuit Mandalika dibangun menggunakan corak Subah Nale. Subah Nale memiliki arti harfiah sebagai kalimat tasbih atau pembersihan dalam bahasa Sasak. Masyarakat Sasak meyakini bahwa nama motif Subah Nale berasal dari kebiasaan wanita setempat yang menenun sambil membaca kalimat tasbih. Yang keempat, pit building sirkuit Mandalika Wika masuk rekor muri. Proses pembangunan pit building pada proyek Pertamina Mandalika International Street Circuit memperoleh rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI setelah membangun konstruksi modular dalam waktu tercepat. Melansir laman bumn.co.id, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (TBK) atau WG yang merupakan entitas anak PT Wijaya Karya Persero (TBK) atau WK berhasil membangunnya dengan hanya dalam waktu 21 hari. Pit building sepanjang 350 meter ini memiliki kapasitas 50 garasi dan terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar akan difungsikan sebagai garasi untuk para pembalap dan teknisi tim. Setiap garasi memiliki lebar 5,24 meter dengan panjang 18,34 meter dan dibangun dengan luas bangunan 13.700 meter persegi. Kemudian lantai 2 merupakan area podium, tribun penonton VVIP, serta media center, dan pada lantai ketiga akan dibangun fasilitas pendukung lainnya. Yang kelima, kapasitas penonton cukup besar. Sirkuit Mandalika telah siap menyambut penonton dengan kapasitas mencapai ratusan ribu orang. Untuk Grand Sitting Street, sirkuit Mandalika bisa menampung lebih dari 50.000 tempat duduk. Sementara untuk tribun berdiri atau non-seat area diperkirakan mampu menampung 138.000 orang. Selain itu, ada juga Hospitality Suites yang nantinya bisa diakses para penonton MotoGP dengan kapasitas 7.700 penonton. Yang keenam, berlokasi di destinasi super prioritas atau DSP Indonesia. Sirkuit Mandalika juga berlokasi di destinasi super prioritas atau DSP Indonesia yang menjadikannya salah satu sirkuit terindah di dunia. Dari tribun sirkuit, penonton juga bisa memandang pesona Mandalika, termasuk keindahan garis pantai yang indah. Selain itu, pemerintah juga terus membangun dan mengoptimalkan berbagai infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas. Pembangunan perpanjangan lintasan pesawat di bandara dan akses jalan langsung dari Bandara Internasional Lombok ke Mandalika juga ditingkatkan. Selain itu, pengembangan pelabuhan Kilimas menjadi cruise terminal juga dikerjakan untuk memfasilitasi lalu lintas barang dan penumpang melalui jalur laut. Itulah 6 fakta menarik mengenai sirkuit Mandalika. Bagaimana kawan? Berminatkah kalian berwisata sekaligus nonton MotoGP secara langsung di Mandalika? Semoga dengan adanya gelaran MotoGP Mandalika membangkitkan perekonomian di negara kita, mempromosikan dan mendatangkan wisatawan ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.